Shalom Bapak Ibu. Hari ini saya akan membahas mengenai sebuah pelajaran, yaitu mengenai teori-teori pengilhaman atau inspirasi Bapak Ibu. Kata inspirasi itu berasal dari bahasa Latin inspirare, yang artinya itu menghembuskan ke dalam. Di dalam konteks Alkitab, itu berarti Allah menghembuskan kebenarannya ke dalam penulis, yaitu manusia. Ya. Sehingga apa yang mereka tulis itu adalah firman Allah yang benar Bapak Ibu. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, Theopneustos, atau Allah yang menghembuskan, itu memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang di dalam kebenaran. Firman ini, kata-kata firman ini sudah kita kenal cukup lama ya, di dalam 2 Timotius 3:18 ya. Di dalam 2 Petrus 1 ayat 21 lebih ditegaskan lagi, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, Bapak Ibu, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Maka orang-orang itu berbicara atas nama Allah. Jadi inspirasi bukan sekedar ide atau ilham yang seperti seniman mendapat inspirasi melukis, Bapak Ibu, tetapi pekerjaan Roh Kudus yang menuntun penulis Alkitab agar menuliskan apa yang Allah kehendaki, tanpa menghapus kepribadian dan gaya bahasa dari penulis-penulis itu, Bapak Ibu. Nah, ada bermacam-macam teori pengilhaman di dalam teologi, Bapak Ibu. Salah satunya adalah teori intuisi atau ilham alamiah, yaitu natural inspiration, Bapak Ibu. Teori ini menyatakan sebagai berikut, Bapak Ibu. Alkitab ditulis oleh orang-orang jenius rohani dengan kemampuan moral dan intelektual yang tinggi. Mereka terinspirasi seperti halnya penyair atau filsuf besar, bukan karena inspirasi ilahi khusus ya. Ciri-cirinya, sini Allah tidak terlibat secara langsung dan penulis hanya memiliki kepekaan spiritual yang lebih tajam. Tentu saja ini bertentangan dengan ayat-ayat sebagai berikut Bapak Ibu. 2 Petrus 1 ayat 21 yang menyatakan dan menegaskan bahwa nubuat tidak berasal dari kehendak manusia. Yeremia 1 ayat 9 yang menyatakan bahwa sesungguhnya aku menaruh perkataanku ke dalam mulutmu. Nah, jadi kelemahannya di sini adalah ini menyangkal sifat ilahi Alkitab ya. Menjadikan Alkitab itu sama seperti karya sastra manusia dan tidak menjamin keutuhan dan ketidakbersalahan firman. Ini adalah teori yang pertama, Bapak Ibu. Teori intuisi atau natural inspiration ya. Nah, ada teori yang kedua, Bapak Ibu, yang bernama teori iluminasi atau pencerahan rohani, Bapak Ibu. Di sini dinyatakan bahwa Roh Kudus itu bekerja dengan memberi pencerahan rohani yang lebih dalam kepada penulis, namun tanpa memberi kata-kata tertentu. Roh Kudus menuntun pemahaman mereka, tetapi penulis memiliki kata-kata mereka sendiri, Bapak Ibu. Contohnya seperti khotbah pendeta yang diterangi Roh Kudus, misalnya ya. Tetapi tidak otomatis firman yang diilhamkan. Nah, ini ada ayat yang digunakan ya untuk keperluan ini. 1 Korintus 2 ayat 12 ya. Kita menerima roh yang dari Allah supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Tapi ada kelemahannya juga teori ini Bapak Ibu. Ia tidak menjelaskan bagaimana kata-kata yang ditulis itu bisa disebut firman Allah. Juga mengaburkan batas antara tulisan biasa dan tulisan yang diilhamkan. Itu Bapak Ibu. Teori yang ketiga, teori inspirasi verbal diktase atau dikti langsung nih Bapak Ibu. Di sini dikatakan Allah mendikte secara langsung setiap kata kepada penulis Alkitab. Penulis hanya menyalin seperti sekretaris yang menulis ucapan bosnya. Allah yang mendukung secara terbatas, Bapak Ibu. Di Keluaran 34 ayat 27 dituliskan, tuliskanlah perkataan-perkataan ini, sebab berdasarkan perkataan-perkataan ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau. Di Wahyu 2 ayat 1 dan seterusnya juga dikatakan, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di bla 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 bla. Ini punya kelemahan juga Bapak Ibu, mengabaikan gaya tenang ya, latar belakang dan kepribadian penulis. Padahal di sini ada contohnya Bapak Ibu, pada gaya bahasa Lukas itu berbeda dengan Yohanes misalnya ya. Tidak sesuai dengan fakta
bahwa penulis itu kadang menulis atau mengutip sumber dari sejarahnya, Bapak Ibu ya. Nah, ini ada suatu teori lagi yang lain yang bernama teori inspirasi konsep atau conceptual inspiration. Di sini Allah mengilhamkan ide atau konsep kepada penulis. Lalu penulis menuliskannya dengan kata-kata mereka sendiri sesuai dengan budaya dan gaya pribadi penulis masing-masing, Bapak Ibu. Ini ada ayat pendukungnya, Bapak Ibu. 1 Korintus 2 ayat 13. Kami berkata-kata tentang hal-hal yang diajarkan oleh Roh. Lukas 1 ayat 3. Menunjukkan proses pemilihan manusiawi, tapi dituntun oleh Roh Kudus ini. Ada kekuatan ini, Bapak Ibu, mengakui kerjasama antara Allah dan manusia, dan menghormati kepribadian penulis dan konteks sejarahnya ini. Tapi ada kelemahannya juga, yaitu jika hanya konsep yang diilhamkan, maka kata-kata bisa salah. Padahal Yesus dan para rasul menekankan pentingnya kata di Matius 5 ayat 18 ini, Bapak Ibu. Nah, ada juga satu teori yang lain lagi, yang dinamakan teori inspirasi verbal penuh, atau plenary verbal inspiration. Ini pandangan ortodoks utama ya. Setiap hati di dalam Alkitab diilhamkan Allah secara verbal, dan seluruh Alkitab itu diilhamkan Allah atau plenary ya. Allah bekerja melalui kepribadian, latar belakang, dan gaya bahasa penulis, tetapi tetap menuntun agar yang tertulis itu adalah firman Allah yang tidak salah. Ini pengertian di sini ya. Ayat pendukungnya bisa dilihat di 2 Timotius 3 ayat 16, Bapak Ibu. Segala tulisan diilhamkan oleh Allah. Di Matius 5:18, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat ya. Dan ada juga di Yohanes 10 ayat 35, kitab suci tidak dapat dibatalkan. Dan terakhir di 1 Tesalonika 2 ayat 13 dikatakan, kamu menerima firman Allah bukan sebagai perkataan manusia, melainkan sebagai firman Allah yang hidup. Dan ini adalah kekuatannya, Bapak Ibu ya, menjaga keseimbangan antara inspirasi Allah dan peran manusia, menjamin otoritas dan keadilan dari seluruh Alkitab, dan menjadi dasar iman Kristen Ortodoks Evangelikal. Kelemahannya tentu saja ada, ya. Sukar dijelaskan secara rasional, tetapi diterima di dalam iman, Bapak Ibu. Nah, teori lainnya, Bapak Ibu, teori inspirasi parsial atau partial inspiration. Hanya bagian-bagian tertentu dari Alkitab, terutama yang menyangkut iman dan moral, yang diilhamkan. Sedangkan bagian sejarah atau sains mungkin salah bisa. Ayat penentangnya banyak ini, ayat penentangnya. Yohanes 17 ayat 17 misalnya. Firman-Mu adalah kebenaran. Amsal 30 ayat 5 misalnya. Setiap perkataan adalah Allah adalah murni. Dan di 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan segala tulisan, bukan sebagian tulisan, Bapak. Ini ada kelemahannya tentu saja ya. Menimbulkan subjektivitas, siapa yang menentukan bagian mana yang diilhamkan ya, di antara bagian-bagiannya. Terus merusak otoritas Alkitab sebagai firman Allah sepenuhnya. Nah, yang terakhir Bapak Ibu ada teori yang bernama teori inspirasi dinamis atau dynamic inspiration. Roh Kudus bekerja dalam diri penulis itu secara aktif, Bapak Ibu, memberi dorongan, memberi pengertian, dan bimbingan rohani, Bapak Ibu ya. Sebagai hasil tulisannya, sehingga hasil tulisannya itu menjadi firman Allah yang hidup, walau menggunakan ekspresi manusia. Ini ada ayat pendukungnya, 1 Petrus 1 ayat 21. Oleh dosanya Roh Kudus, Pero digerakkan di bawah. Kekuatannya ini, teori ini kekuatannya, mengakui keterlibatan Roh Kudus dengan keaktifan penulis dan sejalan dengan proses pewahyuan progresif. Kelemahannya tentu saja sulit membedakan batas dinamis dengan verbal penuh, sering bercampur. Jadi, kalau coba saya rangkum secara perbandingan siapa yang aktif dalam masing-masing teori ini, Bapak Ibu. Kalau teori intuisi alamiah, itu manusia saja yang aktif ya. Kalau teori iluminasi, roh yang memberi pencerahan secara umum, Bapak Ibu. Sedangkan teori diktasi verbal, itu hanya Allah saja yang berperan. Sedangkan teori inspirasi konsep, Allah memberi ide, manusia menulis.
teori verbal penuh atau plenary, Allah dan manusia bekerja sama, Bapak Ibu. Teori parsial, Allah sebagian saja yang diilhamkan. Sedangkan di dalam teori dinamis, roh aktif di dalam penulisan. Nah, bagaimana wahyu itu ditulis dan apa pandangan Alkitab? Yang pertama, Bapak Ibu, karya jenius. Alkitab banyak yang tidak setuju tentang masalah ini ya. Penulis bebas kata per kata itu kurang tepat, jelas ya. Allah mendikte kata per kata juga tidak kurang tepat, Bapak Ibu. Sikap hati dituntun roh itu ini diterima luas oleh kaum ortodoks ya. Hanya topik iman ditolak ya. Interaksi aktif mirip dengan verbal penuh ini Bapak Ibu ya. Jadi apa kesimpulan teologisnya Bapak Ibu? Inspirasi adalah pekerjaan Roh Kudus yang menjamin bahwa apa yang ditulis oleh penulis Alkitab itu adalah firman Allah sepenuhnya, tanpa kesalahan dalam maksud aslinya. Pandangan verbal plenary inspiration itu paling sesuai dengan kesaksian Alkitab dan pandangan gereja mula-mula. Karena itu kita dapat berkata, Alkitab tidak hanya berisi firman Allah, tetapi adalah firman Allah. Mazmur 119 ayat 160 mengatakan, dasar firman-Mu adalah kebenaran, dan setiap hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Amin.